sebelum hari. Hefriza benar. Benar yang mulia. Dengar. Dengar. Dengar yang mulia. Itu pertama kali jawabnya. Ya, skor Jabur sedang melanjutkan. Silakan tanggapan dupliknya selesai. Ya. Karena dari jaksa penuntut umum sama, maka untuk duplik kami juga sama. Duplik atas versi jasa penuntut umum. Pada 1 Agustus 2012, Menteri Keuangan telah mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan nomor Cap 375/KM10/2012 yang menetapkan izin usaha PT Jamkida Riau sebagai perusahaan penjamin kredit. Dikutip dari www.jamkidariau.co.id. 1. Pendahuluan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Hakim yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada tim kuasa hukum guna menyampaikan duplik atas replik jaksa penuntut umum atas pledoi penasihat hukum terdakwa Efrizal yang telah dibacakan dan di hadapan kita semua. Semoga sinar keadilan dapat menerangi ruangan sidang pengadilan negeri Pekanbaru ini. Sebelum masuk kepada duplik atas replik yang telah disampaikan, izinkan kami mengajak kita semua berdoa dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat hidayah taufik dan maghfirah-Nya lah kita dapat melihat masa depan yang cerah dengan penegakan keadilan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Kedua, pendapat. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa selaku penasihat hukum terdakwa, kami telah mendengar dan membaca secara seksama replik yang disampaikan jaksa penuntut umum pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Replik tersebut juga didengar langsung oleh terdakwa dari sebuah ruangan di Lembaga Pemasyarakatan Sialang Hukum Pekanbaru. Duplik yang akan kami sampaikan berikut ini tentulah akan sepenuhnya menanggapi poin-poin yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang kami bagi dalam beberapa item di antaranya. 1. Komplain Code of atau Kode Etik Kepatuhan versus Standar Operasional Prosedur, bahwa penyampaian jaksa penuntut umum tentang tidak perlunya dipermasalahkan sumber penerimaan terdakwa dimaksud, tetapi yang terpenting penerimaan itu ada kaitannya dengan tugas dan pelaksanaan serta tanggung jawab pekerjaan terdakwa selaku pimpinan cabang PT BPD Riau Negeri, merupakan sebuah kalimat yang sangat berbahaya sekali bagi penegakan keadilan ke depan. Maka patutlah dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum tidak matang karena tidak berkesimpulan menyampaikan asal penerimaan sebagaimana dimaksud di atas. Bahwa dengan dimaksudkannya penerimaan barang atau apapun sebagaimana dituliskan dalam Kode Etik Kepatuhan, artinya ada syarat untuk menyatakan terdakwa melanggar Kode Etik Kepatuhan dimaksud, apakah tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau keluarganya. Bagaimana jaksa penuntut umum menyimpulkan kekayaan terdakwa bertambah, sementara jaksa penuntut umum belum mengungkapkan pada selama persidangan tentang bertambahnya harta terdakwa. Bahwa dalam keterangan terdakwa bersama kedua rekannya yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini dengan nomor register berbeda, diungkapkan dalam persidangan dana 10% yang mereka terima dari saksi Vera Sebastianto selaku perwakilan PT Global Risk Management atau PT GRM yang pemberiannya diketahui oleh Direktur Utama PT GRM atau Saudari Rinaldi sebagaimana dikuatkan oleh jawabannya atas pertanyaan Majelis Hakim dalam persidangan lalu. Disebutkan bahwa tujuan pemberian 10% tersebut sebagai fee marketing kepada terdakwa. Dan terdakwa tegaskan penggunanya tidak hanya untuk pribadi terdakwa, melainkan juga biaya operasional terdakwa
saat berjumpa dengan tekanan atau mitra hubungan dengan tugas terdakwa di PT BPD Riau KP, bahwa menganggap penerimaan terdakwa dapat memperkaya terdakwa dan keluarga tanpa pembuktian lebih lanjut, kenaikan harta kekayaan terdakwa atau hal lain yang dipandang sebagai tujuan jaksa penuntut umum, bagi kami merupakan tindakan yang ngada-ngada. Selama masa persidangan tidak pernah dipaparkan tentang pergerakan harta terdakwa selama mereka menerima fee marketing 10%. Tentunya dikomparasikan dengan harta terdakwa saat sebelum menerima fee marketing 10% tersebut. Bahwa jika kode etik diperbandingkan dengan standar operasional prosedur atau SOP yang merupakan lampiran surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri nomor 096A/Kepdir/2018 diterbitkan di Pekanbaru tanggal 3 September 2018, didapat juga tentang dugaan pelanggaran Undang-Undang Perasuransian nomor 40 tahun 2014, bahwa SOP tersebut menurut keterangan ahli yang kami hadirkan, Bapak Eri Arifudin SMH, dapat disangkakan dan dianggap melakukan tindakan pidana penggelapan dana premi. Bahwa saat terdakwa dianggap melanggar kode etik kepatuhan, maka seharusnya ada ketetapan perusahaan dalam hal ini PT BPD Riau Kepri, mengingat penerimaan fee marketing 10% dari perwakilan PT GRM, Diki Vera Subastianto, dan perusahaan pialang asuransi lainnya bukan hanya terdakwa serta kedua rekan terdakwa, melainkan juga seluruh pimpinan cabang pembantu, dan kedai di PT BPD Riau Kepri. Apakah kode etik kepatuhan itu hanya berlaku untuk ketiga terdakwa saja, atau jaksa penuntut umum menganggap perbuatan serupa yang dilakukan oleh pimpinan lain dalam PT BPD Bank Riau Kepri yang sama motifnya dengan terdakwa dan dua orang terdakwa lainnya bukan sebuah perbuatan yang melanggar kode etik kepatuhan di bank plat merah tersebut. Bahwa mengapa penting asal dana 10% yang diterima terdakwa, apakah itu berasal dari premi atau imbalan jasa penjaminan, karena motif pengelolaan dana yang tertuang dalam SOP yang menjadi lampiran surat keputusan direksi PT Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri nomor 096A/Kepdir/2018 diterbitkan di Pekanbaru tanggal 3 September 2018 berjudul Penggunaan Pialang Asuransi untuk Mengelola Asuransi Kredit Konsumer PT Bank Riau Kepri yang 10%-nya dikatakan sebagai fee marketing diserahkan oleh perwakilan perusahaan pialang asuransi PT GRM, dikatakan berasal dari dana premi. SOP tersebut tegas dan jelas memaktubkan korelasi antara debitur bank pialang asuransi dengan perusahaan asuransi, bukan debitur bank pialang asuransi dengan perusahaan penjamin. Bahwa mengapa jaksa penuntut umum mestinya tahu asal dana yang diterima, karena hal tersebut akan menentukan jenis pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh terdakwa. Jika pun terdakwa mengakui menerima hadiah, uang dan lain-lain dari pihak lain menyangkut tugas dan jabatan di PT BPD Riau Kepri, bukan berarti seluruhnya dapat dijerat dengan Pasal 49 ayat 2 UA Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sama seperti halnya yang dilakukan oleh PT BPD Riau dalam SOP-nya, yang bukan berarti dapat dianggap tidak ada satupun undang-undang yang mereka langgar. Ada pepatah Arab yang bunyi, Al-insanu mahalu khotu wanisya'an, artinya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahwa bagi kami, asal dana fee marketing 10% wajib diketahui untuk mengukur dengan pasti kadar kesalahan terdakwa. Jadi, bagi kami jelas sudah kalimat tidak perlu dipermasalahkan sumber penerimaan terdakwa dimaksud menguatkan bahwa jaksa penuntut umum memang belum melakukan penggalian lebih dalam terhadap kasus ini. Wajar saja jika pikiran layaknya jurnalis yang melakukan pemikiran ala banalitas. Bahwa dalam replik jaksa penuntut umum memuat kami selaku tim penasihat hukum terdakwa melakukan pengutipan pendapat ahli Hanafi
bahwa mengapa penjelasan secara harfiah kata per kata istilah kebanyakan yang kami tercantum dalam pasal 49 ayat 2 huruf H Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan perlu kami sampaikan pengertiannya agar supaya kita semua tidak tersesat dalam istilah perbankan yang seakan-akan semuanya butuh diasuransikan. Bahwa penjelasan makna harfiah tersebut di atas karena keterangan saksi dari ahli perbankan yang saudara hadirkan, Dr. Zulfidiana Zaini SHMH, sama sekali tidak menjelaskan makna harfiahnya di muka persidangan. Ahli perbankan yang saudara hadirkan coba memberi keterangan tentang bank asuransi, namun mesti saudara pahami, mestinya bank asuransi dijelaskan oleh ahli perasuransian, bukan perbankan, karena bank asuransi wajib mengacu kepada undang-undang perasuransian, bukan perbankan. Bahwa ahli yang kami hadirkan Hanafi Ambani SHMH LLM merupakan dosen pengantar ilmu hukum pidana khusus, criminal law, spesifik criminal law, ekonomi criminal law, teori hukum, pembaruan hukum pidana dan perkembangan ekonomi, hukum pidana internasional, bahwa pendapat ahli Hanafi Ambani SHMH LLM hadir sejurus dengan pendapat pakar hukum perbankan Yunus Hussein dan juga kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK yang pertama berpendapat bahwa undang-undang perbankan bersifat administratif. Penalau Ataat memberikan keterangan ahli dalam kasus PT Megah Jaya 5 Lestari atau Megah Jaya sebesar 355,17 miliar. Bahwa tentang pengusulan yang jaksa penuntut umum sampaikan pada replik halaman 5 dan meminta kami untuk memahami tentang pengusulan, maka dapat kami sampaikan. Apakah penuntut umum pernah membaca surat kerjasama antara PT Jamtida Riau dengan PT BPD Pemri dalam hal kerjasama bank insuran? Karena tidak mungkin rasanya PT BPD Riau Pemri menjalankan pemasaran produk asuransi dari PT Jamtida Riau yang merupakan perusahaan penjaminan kredit, bukan perusahaan asuransi. Bahwa menjadi pertanyaan besar jenis produk asuransi apa yang dipasarkan oleh BPD Riau Pemri saat bekerjasama dengan PT Jamtida Riau? Bahwa seperti kutipan kami di atas sebagai pemuka, pada 1 Agustus 2012 Menteri Keuangan telah mengeluarkan keputusan Menteri Keuangan nomor Rep 375/KM 10/2012 yang menetapkan izin usaha PT Jamtida Riau sebagai perusahaan penjamin kredit. 4. Bahwa dalam replik jasa penuntut umum mengatakan konsep penginsuran sebagaimana diatur dalam surat edaran OJK nomor 33 dari SEOJK 03 dari 2016 tanggal 01 September 2016 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan aktivitas kerjasama pemasaran dengan perusahaan asuransi. Bahwa jelas jaksa penuntut umum secara terbuka mengemukakan ketidakmampuan dalam menguraikan apa yang diajarkan jaksa penuntut umum mengenai ahli perbankan Dr. Zulfidiana Zaini SHMH, di mana menurut jaksa penuntut umum secara keahlian tentu sangat kredibel dalam memberikan pendapat. Bahwa jaksa penuntut umum baru memahami konsep kepialangan sesuai replik jaksa penuntut umum poin 4 dari apa penasihat hukum paparkan secara jelas dengan diperkuat oleh keterangan ahli Aditya Eri Arifudin SHMH, karena selama dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum berkeyakinan memulai konsep penginsuran sesuai dengan keterangan ahli perbankan Dr. Zulfidiana Zaini SHMH. Bahwa keterangan ahli perbankan Dr. Zulfidiana Zaini SHMH dan menjerat terdakwa yang mana keterangan dari ahli tersebut dibantah oleh jaksa penuntut umum dalam replik ini. Bahwa secara jelas terungkap bagaimana dalam replik poin 4, jika jaksa penuntut umum merasa salah dalam menganalisa dan menerapkan makna dari keterangan ahli sebagai acuan jaksa penuntut umum, tidak pernah ada penjelasan dan penekanan konsep kepialangan asuransi dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, dan baru dalam replik ini secara tegas jaksa penuntut umum
setelah penjelasan dari penasihat hukum dan keterangan ahli ADCA. 5. Bahwa dalam poin 5 dari jaksa penuntut umum, penasihat hukum tanpa tidak mengurangi rasa hormat kepada jaksa penuntut umum, menurut hemat kami selaku penasihat hukum, pengetahuan dalam mengurai peristiwa hukum dan menganalisa secara aturan hukum sangat lengkap. Bahwa premi asuransi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh debitur pada saat menerima fasilitas kredit, yang kemudian pengolahannya ditempatkan pada perusahaan piala asuransi, dan perusahaan piala asuransi melakukan kerjasama dengan perusahaan asuransi sebagai penjamin atas kemungkinan risiko yang dialami bank. Bahwa patut jaksa penuntut umum ketahui sebagai pengetahuan jika PT Global Risk Management dalam kewajiban yang menjalankan perjanjian sebagai perusahaan piala asuransi yang seharusnya menempatkan penutupan asuransi, akan tetapi memberikan dana premi yang berasal dari nasabah ke perusahaan penjaminan, yang dimana hal tersebut dilarang secara aturan perundang-undangan. Bahwa jaksa penuntut umum tidak melihat fakta persidangan dengan mengatakan menunjuk perusahaan pialang dengan pengelolaan premi asuransi, yang merupakan salah satu syarat wajib jaksa penuntut umum mengabaikan fakta persidangan yang menurut penasihat hukum adalah tindakan kesewenang-wenangan dalam menjalankan prinsip keadilan. Bahwa dalam fakta persidangan terungkap sebagaimana keterangan saksi Luciana yang memberikan keterangan jika terdakwa selaku penasihat hukum tidak pernah menunjuk perusahaan asuransi. Dalam fakta persidangan asal memiliki asuransi yang nantinya dana premi akan ditempatkan pada perusahaan piala asuransi yang bekerja sama dengan asuransi. 6. Bahwa kami selaku penasihat hukum, terdakwa tidak pernah menyampaikan penunjukan DRM untuk melakukan pengelolaan premi asuransi berdasarkan analisa risiko kredit yang dijaminkan jam Rio adalah kredit yang tidak bermasalah, merupakan sebuah kutipan atau pengambilan kesimpulan yang tidak benar. Bahwa kami menjelaskan dalam pledoi yang intinya hubungan hukum antara PT GRM dengan PT Jam Rio tidak diperbolehkan oleh undang-undang, karena PT GRM merupakan perusahaan pialang asuransi dan PT Jam Rio adalah perusahaan penjaminan. Bahwa secara teori yang diakui oleh seluruh ahli keasuransian dan penjaminan, memang terdapat perbedaan antara sistem perasuransian dan penjaminan, dan itu undang-undang pun berbeda. Bahwa kami jelaskan kembali, asuransi merupakan suatu mekanisme pendanaan kerugian atau loss funding mechanism yang dirancang untuk memberikan kompensasi kepada petanggung terhadap kejadian yang didapat diprediksi. Perusahaan asuransi melakukan prediksi kemungkinan timbulnya kejadian dipertanggungkan seperti kecelakaan, kebakaran, badai dan lainnya. Asuransi melakukan pengumpulan premi yang didapat untuk digunakan dalam membayarkan kompensasi atau klaim kepada tertanggung. Selain itu, para pihak yang terlibat dalam asuransi terdiri dari dua pihak yang berperan sebagai petanggung dan penanggung. Bahwa berbeda dengan asuransi, penjaminan menggunakan mekanisme penghindar risiko dalam proses underwriting penjaminan atau underwriting menggunakan asumsi bahwa tidak akan terjadi klaim, sehingga untuk dapat memprediksi hal tersebut, underwriter akan melakukan terkualifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang akan dijamin atau terjamin berdasarkan kemampuan keuangan, peringkat kredit, dan pengalaman lainnya. Bahwa dalam keterangan dari saksi selaku kreditor sumber di cabang Taluk, yang dimana saksi menerangkan jika pelatihan yang diadakan oleh BPD Riau dalam hal menjalankan SOP penggunaan perusahaan pialang asuransi, perusahaan pola dan pengindustrian dan penggunaan perusahaan pialang asuransi juga pembagian atau pengaturan dari perusahaan pialang asuransi dalam pengelolaan dana premi, tidak ada campur tangan dari terdakwa selaku pimpinan cabang Taluk Kuantan. Semua kebijakannya berasal dari direksi BPD Riau yang diaplikasikan ke industrinya dilakukan kepada admin kredit konsumer, sebagaimana hal itu terjadi dalam pelatihan dalam menjalankan SOP penggunaan perusahaan pialang asuransi. Bahwa bagaimana jaksa penuntut umum meminta
menyampaikan pendapat kami, sementara jaksa penuntut umum tidak mengetahui apa pendapat itu benar atau salah. Apakah jaksa penuntut umum dalam masa persidangan berlangsung pernah memperdalam keterangan saksi tentang apa saja materi-materi pelatihan dan bagaimana isi pandangan materi atau pengisi pelatihan selama pelatihan berlangsung? 3 kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, serta hadirin sidang yang dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sampailah pada kesimpulan sebagai berikut. 1. Bahwa jaksa penuntut umum mendalilkan tidak ada fasilitas kredit dari bank jika tidak ada pertanggungan dari pihak asuransi. Faktanya yang terungkap dalam persidangan adalah kredit tersebut di-cover oleh perusahaan penjaminan PT Jamkrida Riau dalam bentuk sertifikat penjaminan kredit, bukan diasuransikan kepada perusahaan asuransi. Terbukti ada pemberian fasilitas kredit tanpa polis asuransi kredit. 2. Bahwa secara tegas terungkap jika jaksa penuntut umum tidak dapat mengurai permasalahan berdasarkan fakta persidangan yang ada, sebagaimana kewajibannya dalam menjalankan tugas sebagai jaksa penuntut umum. 3. Bahwa keterangan ahli perbankan Dr. Zulfi Diane Zaini SHMH tidak mengungkap urai tentang peristiwa hukum yang ada dikaitkan dengan konsep kepialangan, namun mengurai konsep bank insurance, yang dimana keterangan yang salah tersebut digunakan oleh jaksa penuntut umum untuk menjerat terdakwa dalam tindak pidana perbankan. 4. Bahwa dari kesimpulan poin 2 dan 3 dalam kesimpulan ini, maka terlihat secara jelas jika jaksa penuntut umum tidak cermat dalam mengurai dalil-dalilnya dalam dakwaan maupun tuntutan. Selanjutnya kami mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan menyampingkan dakwaan dan tuntutan dari jaksa penuntut umum, serta kami selaku penasihat hukum tetap dengan nota pembelaan kami sebagai yang telah kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari Senin 4 Oktober 2021. Kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan majelis hakim yang mulia. Hormat kami, penasihat hukum. Sepertinya ya, saya. Ya, oke, selesai ya tanggapan publik terakhir. Untuk agenda selanjutnya adalah putusan kami agendakan hari Kamis yang lusa. Ya, hari Kamis tanggal 7 ya. Itu ya. Ya, para terdakwa ya, untuk putusan sidang kami tunda ke hari Kamis tanggal 7. Ya, sidang kami nyatakan selesai. Ya, sidang kami nyatakan selesai dan tutup.